dianya nih yang lagi melihat ini, dia lagi sedang menyesali kenapa harus ada drama orang ketiga masuk. Cinta di hatinya nggak pernah mati, karena selalu ada kamu, mawar merah di hatinya. Semesta itu udah mulai membuka jalan dia untuk terhubung lagi dengan kamu, bukan hanya secara koneksi tapi secara fisik. Romantis banget ya Tuhan, romantis banget. Kok gue baper bacanya, ya ampun. Hai legend, ladies and gentlemen, selamat bergabung kembali di Mitos Tarot. Apa kabar kamu semuanya? Tetap sehat secara lahir dan batin, tetap ganteng, tetap cantik, tetap wangi, tetap menarik, dan yakin bahwa semesta selalu berpihak kepada kita. Amin. Aku pakai kaos tarot lagi hari ini. Aku usahakan konten selalu pakai kaos tarot. Pembacaan kita kali ini aku mau update tentang orang baru, ya, atau gebetan atau crush. Kamu legend. Kalau kemarin kartunya vice versa, ada orang lama, ada orang baru, ada kamu. Aku heran loh, aku setengah jam dari tadi nggak pernah ada bunyi motor lewat, tapi pas aku ngonten, kok ada mulai motor lewat, kan aneh. Sejenis unsolved mystery gitu loh, misteri yang tidak terpecahkan gitu. Aku pun aneh gitu, pengen aku berarti aku pengen marah gitu loh. Lu Guardian Angel tolong selamatkan ya. Kalau ada yang lewat ya, sekali lagi tolonglah langsung pindahkan ke dimensi lain. Pokoknya langsung loncat aja berapa meter, jadi nggak usah lewat rumah gue gitu, bisa. Orang gila gue ngomong sendiri sama Guardian Angel, tapi Guardian Angel tetap ada kok, jadi mereka denger gitu. Oke lah, pokoknya aku pengen baca nih tentang update energi orang baru, karena aku ngerasa ada pergerakan dari orang baru ini ya. Jadi disyukurin aja, yang penting ada progresnya. Ibaratnya tuh nggak stuck, ibaratnya kalau lagi download itu jalan, walaupun wifi-nya lagi jaringannya down, itu tetap jalan sampai kalian bosan ngeliat, aduh 9%, pikir udah 25%, lihat lagi, aduh kok 11%, ini lama banget kalau kayak gini mah, gitu kan. Nah, jadi syukurin aja, ada juga pergerakannya cukup nyata dan konkret nih legend. Kita anggaplah dia orang baru gitu, yang lagi masa PDKT, tapi tiba-tiba dia pamit undur diri gitu. Maksudnya intensnya berkurang, terus tiba-tiba belum jadian udah ada konflik, ya elah belum jadian udah ada konflik. Jadian belum, konfliknya udah ada, gimana kalau udah jadian ya kan. Mulai menunjukkan itikat baik, ya elah itikat baik, berarti orang berutang. Ada itikat baik untuk melanjutkan koneksi yang sempat terputus, terjeda, on off, atau apalah istilahnya, ya nggak sih. Aku tuh ngerasa banget ini, intuisi aku mengatakan kabar baik ini gitu loh legend, kabar baik ini legend. Oke, kalau gitu aku langsung lihat aja. Nanti aku senggol tipis-tipis lah kalau ada intervensi dari orang lama ya. Tapi aku senggol tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja lah. Minggir dulu dah ya, minggir dulu yang lama, apalagi yang toksik. Nggak ada tempat. Walaupun ini orang baru, tapi lebih pusing daripada orang lama. Karena apa? Abu banget orang lama jelas. Woi, kita sempat pacaran, kita sempat ada hubungan relationship. Sempat ada hubungan relationship gitu. Jelas, putusnya pun jelas, udah bye gitu. Tapi ini orang baru, status belum jelas, udah lock out, balik lu login. Karena gue merasa nih semesta belum mengizinkan tuh orang baru untuk pergi begitu saja tanpa sopan santun dan tidak memahami adab dan etika percintaan. Aduh, ya marah Guardian Angel, lu nggak sopan banget. Kalau nggak niat punya memiliki hubungan apa-apa, kenapa lu buat tuh orang jatuh cinta, klop ter-PHP dengan lo hanya untuk haus validasi, atau cuman ngegame doang, hanya untuk kesenangan pribadi, makan ego lo. Setelah itu lu kenyang, lu pergi. Nggak bisa gitu, hey Guardian Angel, tarik lu sekarang, sungkem lo. Lu sama sekali orang yang tidak mencerminkan pria atau wanita yang bertanggung jawab. Sementara kamu menjalani hari-hari dengan berat kepikiran aja terus sama dia gitu. Sampai kamu tuh merasa, keluar lu dari sini, keluar nggak lu dari sini, dari kepala gue, dari hati gue, keluar nggak, bisa nggak, keluar bisa nggak gitu. Ada vacuum cleaner nggak? Sedot energi dia, wajah dia, apapun kenangan dengan dia dari kepala gue. Aduh tolong dong Guardian Angel, cari vacuum cleaner gitu. Lu tuh udah gila, makanya Guardian Angel marah. Di calling tuh Guardian Angel, dia tanggung jawab, dia kurang ajar banget woi. Iya, nanti gue kasih pemahaman nih gitu. Makanya dia balik lagi
Bisa dikatakan nih legend ya, sejenis unfinished business. Harus kasih kejelasan. Jangan meninggalkan hubungan yang penuh dengan teka-teki. Jadi ada sejenis wall invisible gitu, ada tembok yang nggak terlihat gitu. Nah itu harus runtuh. Kamu dan dia yang terkoneksi. Ada Seven of Wands. Ya. Ada dua perspektif atau dua sudut pandang yang ternyata berbeda. Ada miscommunication di sini. Kamu menganggap dia tuh udah pergi membelakangi kamu, nggak mau melanjutkan koneksi, ya, menjadi seorang yang pengecut. Pada kenyataannya dia pengen maju. Dengan gagahnya, dengan keyakinannya, kali ini dia udah mulai yakin tuh kalau dia tuh nggak salah tujuan dan salah orang. Kamu masih dalam pantauannya dan masih menjadi orang yang dia tunggu. Kalau ditanya apakah dia jatuh cinta sama aku, suka aku, ya iyalah, nggak usah ditanya lagi. Ngapain dia kurang kerjaan begini kalau nggak ada cinta suka sama lu, legend. Memang aku masih bisa menangkap keraguan sih dalam ekspresi wajahnya. Cuman dia belum menurunkan tongkatnya. Kita lihat lagi ya. Kenapa semesta mulai membuka jalan ini ya? Kita syukuri. Di sini ada Five of Cups. Tuh. Ya, di sini ada piala perasaan yang udah tumpah air dalam cawan ini, sementara dua lagi masih berdiri. Ya. Kamu ini ngerasa semuanya udah berantakan. Udahlah, kayak ini udah hampir game over deh. Lebih baik aku move on aja deh gitu ya. Di saat kamu sudah mulai mengikhlaskan, udah, karena dalam keyakinan kamu udah ini nggak bisa diselamatkan lagi, kayaknya memang dia bukan jodoh gue, emang dia cuman sebentar aja singgah di hati gue untuk memberi pelajaran dalam hidup gue, untuk membuat gue tuh jadi orang yang ikhlas, belajar untuk tegar, belajar berlapang dada, belajar menjadi orang yang bijaksana atas segala hikmah yang diberikan dalam hubungan ini, membuat aku jadi semakin dewasa, seperti itu ya. Kamu menghibur diri kamu lah, mencoba untuk berpikir positif dan mengikhlaskan. Sementara dia di sini, sumpah aku merinding, aku baru ngeh loh. Aku baru ngeh dengan kode ini. Kamu lihat nggak sih di sini ada mawar merah? Oh bunga nan rupawan, rindu hati siang dan malam, hasratku ingin berjumpa selamanya. Kemana ku mengadu, bulan bintang pun tak tahu. Romantis banget ya Tuhan, romantis banget. Kok gue baper bacanya, ya ampun. Bayangin, gue baru ngeh di belakang pria ini ternyata ada mawar merah. Lu tahu mawar merah artinya apa? Simbol mawar merah dalam cinta. Ada rasa cinta, ada rasa hasrat, ada cinta sejati yang tidak pernah usai, ada perasaan yang menggelora, ada rasa maaf, ada rasa keindahan. Aduh ya Tuhan, romantis banget. Sudahlah ya. Maaf ya, aku terbawa suasana. Ya, aku harap ini berita baiknya nih. Oh my God. Dan bunga ini masih seger ya. Di sini bukan bunga layu nih. Maaf ya, bukan bunga layu. Kalau bunga layu, gue udah ngerti ini beda. Nah, perasaan dia tuh masih seperti pertama jatuh cinta sama kamu. Ya, tapi kenapa sih hubungan ini sempat on off? Nah, ini dia, ini yang akan kita bongkar. Setelah aku pause, aku haus. Kenapa? Mungkin ada hal yang tidak kamu sadari atau yang tidak kamu ketahui kan? Makanya gini kita cari tahu. Apa sih masalahnya kemarin ini? Oke. Ini dua orang. Ya, kamu dan dia. Anggaplah seperti itu. Di sini ada seorang kakek yang lebih tua dari mereka. Sudah jelas ini berkaitan dengan namanya restu keluarga. Ada salah satu pihak yang tidak merestui hubungan, terkesan tidak memberi good sign ya, tanda baik, sehingga membuat dia itu memikir ulang gitu. Gue bakal bisa terus maju atau enggak nih? Kenapa di sini harus ada hewan peliharaan?
Ya bisa jadi keluarganya dia miara hewan. Kayak itu juga agak seru ya. Hewan anjing ini kan simbol kesetiaan ya. Nah itulah yang harus kita pahami tentang kartu tarot. Nggak sembarang-barang aja menafsirkan itu. Ada namanya hipersemiotika, tanda di balik tanda. So filsafat. Filsufnya namanya Jean Baudrillard, orang Prancis. Benar nggak sih? Orang Prancis. Nah, jadi kenapa ada simbol anjing putih di sini? Keluarga dia tuh melihat bahwa masih aja gitu kekeh sama kamu. Gitu ya. Masih setia perasaannya sama kamu gitu. Mungkin kamu nggak tahu perjuangan dia di belakang itu seperti apa gitu. Ya. Itu alasannya yang keluar. Lalu apa lagi? Di sini ada anak ya. Mungkin kamu terkoneksi dengan janda atau duda nih. Jadi dia tuh mempertimbangkan faktor anak ya, kalau aku rasa gitu ya, feeling aku ya. Nah, status ini atau kondisi ini yang membuat itu bukan terbebani ya, lebih ke ngoreksi lagi gitu. Aku beneran bakal maju aja atau gimana sih? Aku harus bisa nerima anaknya kayak gitu, atau orang taunya dia udah punya anak gitu, sementara gue masih gadis atau gue masih bujang gitu. Ada nggak yang seperti itu? Nah, sementara di depan ini ya, anggaplah dia ini seperti orang yang dituakan atau pemuka suku, pemuka agama yang sedang duduk di atas tahta. Artinya kamu terkoneksi dengan orang yang sudah cukup mapan, yang sudah cukup matang, yang punya kedudukan. Karena di sini ada baca buku, mungkin ada yang terkoneksi dengan guru atau dosen. Lah, kok jadi saya gitu. Ya intinya aku tangkap juga orang yang terkoneksi dengan kamu tuh banyak belajar hal dari kamu, karena kamu orang yang dewasa dan bijaksana banget gitu. Itu yang membuat dia suka. Cuman kendalanya ternyata di belakang kamu ada seorang anak yang membawa kunci. Jadi kenapa anak ini memegang kunci? Jadi kuncinya ada pada anak ini gitu. Kalau dia ngerasa bisa menerima anak itu, masa tidak ada beban, yang ada malah kenyamanan, nggak apa-apa gitu maksudnya, dia pasti bakal maju gitu. Jadi ini alasannya, itu alasannya. Apalagi wow, Five of Pentacles. Oke. Di sini di satu sisi seperti orang yang homeless ya, maaf ngomong, sementara yang satu kepalanya pusing juga, stres juga gitu, tapi memakai baju yang mewah. Bener-bener ini antitesisnya, ini seberang. Ada dua kondisi yang sangat berbeda nih, bisa aku tangkap. Ini ada perbedaan level status sosial antara kamu dan dia. Bisa dia atau bisa kamunya gitu. Salah satunya ini ada yang levelnya di bawah. Jadi kayak mungkin anggap misal dia tuh ngerasa belum siap atau belum sanggup. Dia menganggap kamu tuh orang yang berkelimpahan, orang yang sukses, orang yang berpendidikan gitu. Sementara dia di sini orang yang tidak punya apa-apa. Dia merasa dia tuh nggak sebaik kamu gitu. Sementara kamunya ini padahal stres mikirin dia. Lebih stres kamu atau mungkin lebih stres dia di sini. Walaupun kedudukannya dia atau kamu yang lebih tinggi secara status sosial. Dia yang satu itu sangat menyadari gitu, insecure, perasaan kurang, perasaan tak berdaya, perasaan nggak selevel. Ibaratnya gue bisa nggak ya gitu sama dia. Sementara kamu tuh sebenarnya nggak memikirkan itu gitu. Walaupun misalnya posisinya kamu yang punya level dan kedudukan, kamu yang berkelimpahan gitu. Kamu menyadari adanya gap atau strata yang berbeda. Cuman kamu tuh tetap mencintai dia, tetap terkoneksi sama dia, nggak mau lepas. Ini yang gue bilang kepalanya sakit, tolong lepaskan dia, tolong vakum cleaner, keluarkan dia dari pikiran gue, bayang-bayang dia gitu. Kayak salah satunya merasa kok bisa ya, kayak nggak logis deh. Tapi ya love is love gitu. Cinta adalah cinta ya. Kemauan semesta, kehendak yang di atas. Kerjaan guardian angel. Gitu. Ada yang begitu? Komen dong kalau ada. Apalagi kondisinya?
Pentacles. Wow, tuh kan Queen of Pentacles. Queen, ratu duit, ratu keberlimpahan. Kamu punya kedudukan nih. Dominan cewek nih yang punya kedudukan nih. Soalnya keluarnya Queen of Pentacles, bukan King of Pentacles. Jikapun ada yang maskulin yang punya kedudukan, tidak sebanyak wanita yang malah punya kedudukan gitu. Ya, ini general readingnya. Oke, tuh. Kondisi ini jompang, men. Tuh. Itu ngerasa I'm nothing, gue tuh gak ada apa-apanya dibanding lu itu. Makanya itu kenapa ada konflik, makanya ada problem, ada masalah. Karena hal-hal di luar yang bernama cinta itu gitu. Kita kan menganggap ya sudah lah, kita sama-sama cinta, gue suka lu mungkin juga suka gue gitu. Kenapa kita harus memikirkan hal-hal yang perbedaan yang ada di sosial gitu kan? Karena nggak semudah itu kan, pada prakteknya gitu loh. Apa lagi? Oh my god, Three of Swords. Oke. Sini bisa put. Oh my god. Oh my god. Three of Swords. Oke, nih. Okay. Cinta segitiga. Jadi ada dua hal di sini. Cinta segitiga secara benar-benar cinta segitiga ya. Ada pengkhianatan. Ada orang lahirnya orang ketiga atau third party di sini ya, hadirnya pihak ketiga aja yang mencoba melukai hati kamu dan dia gitu. Intervensi keluarga, intervensi rekan-rekannya, circle-nya, saudaranya, orang yang dia percaya, bestie-nya gitu loh. Bisa itu. Bisa aja kan dia ngomong, udahlah, dia tuh terlalu cakep buat lo. Udahlah, gaya hidupnya terlalu mewah, gak bisa kesaing sama lo gitu. Lo gak bisa menyamakan itu, nanti ada yang ada lu susah. Atau juga di sini ada intuisi gue mengatakan, sudah, lalu pasti cuma bahan pelarian dia aja. Dia tuh gak selesai kok sama masa lalunya. Begitupun sebaliknya gitu. Kalau untuk masalah orang tiga, kenapa kemarin sempat tersendat? Hadir orang ketiga, baik di kamu, baik di dia. Bisa jadi di kamu, jadi dia ngeliat, oh rupanya dia tuh nggak ada perasaan yang sama dengan gue, woy. Nangis lah dia di pojokan cerita sama guardian angelnya. Kenapa sih gue harus jatuh cinta sama dia kalau ternyata gue terluka juga? Gue lihat nih video sosialnya dia sama cowok, dia sama cewek. Atau gue denger gosipnya dia nih mau tunangan, dia mau merit, atau dia lagi ada seseorang yang mendekat gitu lah kan. Kata gue, ini kan baru mendekat doang ya, makanya lu mendekat juga. Dekat sama dekat kan dia tinggal pilih. Ya nggak semudah itu, lu nggak ada nyali ya kan. Ya jelas lah gue nggak ada nyali, karena yang gue lihat kompetitor gue tuh levelnya di atas gue bisa apa? Nah itu yang gue tangkap. Oh begitu, baru ketemu jawabannya. Ya kata Golden Angel, lu rebel dikit, nah apa sih, preman dikit lah. Lu gimana tahu lu bakal jadi pemenang kalau kompetisi dan eventnya aja lu nggak ngikutin? Ya benar juga kan gitu. Dianya seolah-olah memilih orang lain gitu, padahal dia seperti itu karena ngelihat gelagatnya dari kamu dulu nih. Padahal kamu tuh belum pasti juga sama tuh orang gitu. Dia aja udah down dulu. Ya ini balik-balik ke karakter. Ada energi yang aku tangkap, karakternya ini mudah down, mudah kepancing emosi itu. Oh dia kayak gitu, oke gue kayak gitu juga sama yang lain gitu. Dia kayak gengsi gitu, dia nganggap gue aja yang excited sendiri. Rupanya dia banyak banget ininya, gantungan kuncinya, cem-cemannya dia gitu. Aku juga bisa lah kalau kayak gitu. Patah hati, di depannya ada pria di sini melihat kondisinya seperti apa. Nih, yang gue deketin lagi deh. Tuh, kalian sama-sama merasa hancur dengan kondisi. Lo kok jadi kayak gini sih gitu. Udah langsung lu protes sama Guardian Angel. Apa sih jadi kayak gini? Hubungan gue sama dia kira-kira bakal ada drama yang begini-begini kan? Mending nggak usah lah lu temuin gue sama dia di kehidupan ini, Guardian Angel. Bisa lah lu gimana caranya mencegah dia masuk dalam kehidupan gue. Gue capek kerjaan gue tuh excited terus, patah hati terus kayak gitu. Kata kamu gitu kan. Kata Guardian Angel, sabar. Ini mas, yang namanya drama, lu nonton drama pernah nggak sih lu nonton sinetron, drama, serial gitu? Kata Guardian Angel. Lu tahu kan kalau nggak ada konflik-konflik nggak asik kan? Oh, kalau flat siapa yang mau nonton? Bosan. Ya, makanya positive thinking. Dengan kejadian ini, ada adanya orang ketiga. Itu bagus kata Guardian Angel. Loh kok bagus? Kata kamu. Di sini menguji perasaan masing-masing. Bener-bener jatuh cinta nggak? Enak rupanya pelarian itu? Hah, nggak enak kan? Gitu, nggak enak kan? Nggak enak. Nah,
Jadi yang aku tangkap, dianya nih yang lagi melihat ini, dia lagi sedang menyesali kenapa harus ada drama orang ketiga masuk. Dia bilang, gue nyesel banget, kenapa sih harus gue hadirkan orang ketiga. Mungkin dengan cara ini dia nggak mengingat kamu lagi. Rupanya salah. Dengan cara ini membuat kamu cemburu. Rupanya kamu nggak menampakkan cemburu, padahal hati kamu hancur. Setelah dia jalanin, dia pikir bisa mereplace, menggantikan posisi kamu di hatinya dengan orang lain. Nggak bisa. Gak bisa, legend. Oh, luar biasa kamu, legend. Diam-diam kamu ini mengikat batinnya dengan sangat kuat. Diam-diam kamu ini rupanya sangat dicintai dengan dia. Ini kan yang gak kamu sadari. Ini ada indikasi dia akan segera memutuskan koneksinya dengan orang ketiga dia, dengan orang lain dia, dengan pelarian dia. Dia gak bisa. Bayangan kamu terus aja menghantui dia. Dia nggak bisa mencintai orang lain selain karena cintanya udah malam. Damn, gak juga berhasil, boy. Mission impossible. Pada akhirnya dia akan kembali mengingat kamu, mencari kamu, dan juga berjuang untuk mendapatkan jalan ya. Dan rupanya hal ini ditangkap oleh Guardian Angel dan semesta. Feeling saya mengatakan, ya, akan diberi jalan. Apalagi nih, kenapa dia sempat tersendat-sendat nih? Oke, ini balik lagi ini, tapi dalam konteks tema yang berbeda pada saat hari ini. Ini mengatakan bahwa udah jelas dua orang yang sedang terkoneksi, mungkin pacaran atau pelarian. Di depannya ada seseorang yang mengawasi. Mungkin salah satu dari kamu atau dia yang sudah sempat menjalin lagi koneksi seperti ini, cinta segitiga. Siapa yang di depan mengawasi, berdiri dengan indah dan elegannya di sini? Kamu. Artinya sosok kamu nggak pernah pergi dari aktivitasnya sekalipun dia dengan orang itu dan orang yang dia paksakan untuk menjalin relationship itu. Banget lo. Apalagi? Oke, Seven of Swords di sini. Dia tuh ngerasa dicurangin ya sama kamu gitu. Kalau kamu ngerasa bahwa lo udah buat gue baper tapi lo ninggalin gue, dia tuh ngerasa sama. Gue bilang makanya vice versa. Sama tapi beda aksi gitu. Salah satu dari kalian ini kabur, lari. Oh, di sini ada tengkorak sih di belakang seseorang ini. Artinya apa? Dia mengatakan bahwa dia tuh bisa jadi dibayang-bayangi masa lalu kamu. Makanya kalau kamu terkoneksi sama dia, kamu gak usah bawa orang lain dalam pembicaraan. Takutnya dia merasa jangan-jangan aku ini cuma pelarian doang. Jangan. Dia bilang kalau aku pengen masuk kehidupan kamu, lu bunuh dulu benar-benar energi lama itu gitu. Apalagi? Oh, ini Queen of Wands nih. Queen of Wands yang berakar-akar. Jadi duduk di atas singgasana akar kayu. Jadi perasaan kamu sama dia tuh makin lama makin kuat, bukan makin hilang. Dia pergi perasaannya malah makin kuat gitu. Ya kamu kan nggak bisa menyamakan dua orang toh. Mungkin seseorang yang sebelumnya kamu temuin itu banyak ngomong nggak ada aksi. Jadi kamu mindset kamu tuh, oh kalau orang suka sama lu harus ada word of affirmation gitu. Sedangkan dia tuh act of service. Ngerti nggak? Jadi orang baru ini menganggap dia tuh udah lumayan ada effort ke kamu, ada pergerakan ke kamu, cuma kamu nggak sadar. Kamu tuh orangnya butuh ada kata-kata yang menjurus gitu. Nah dia nggak orang begitu. Dia orangnya lebih ke aksi gitu. Dia nggak tukang gombal, nggak tukang ngomong kata-kata manis-manis gitu. Jadi tolong deh jangan sama-samain. Setiap orang kan energi beda-beda, pembawaan beda-beda, karakter beda-beda gitu, shine ya jangan disamain. Please deh, please. Ada satu yang perlu diberi catatan di sini. Setiap orang tuh khas, setiap orang itu unik, setiap orang tuh beda gitu. Yang penting apa? Perasaannya. Nah, ketika kamu dianggap dia sudah menerima dan memahami karakter dia, baru dia bisa maju. Gitu ya. Jangan baru PDKT kalian langsung membebankan hal yang itu bukan dia. Itu bukan karakter dia. Nih, dia ngerasa beban seperti ini, dia kabur. Dia takut dibanding-bandingin. Nggak mau. Siapa sih yang mau? Kamu juga pasti nggak akan mau kan kayak gitu ya.
Nih, semesta itu udah mulai membuka jalan dia untuk terhubung lagi dengan kamu. Bukan hanya secara koneksi, tapi secara fisik. Yes. Oke. Dia tuh kayak ada ngerasa riangnya di sini. Nggak ngerti, ada nanti sebuah momen yang direkayasa oleh semesta, dibantu oleh malaikat-malaikat penjaga kamu dan dia. Akan ada jalannya secara natural. Kamu sama dia akan dekat lagi, akan berkomunikasi intens lagi, akan ngedate lagi, akan melanjutkan lagi hubungan yang terjeda. Dan di sana kamu bilang, wow, rekayasa semesta luar biasa ya. Itu kucing malah paduan suara. Jadi bagaimana nih? Walaupun berat itu, dia tetap berjalan ke kamu. Oke? Berat koneksi ini bagi dia. Yang tadinya dia diam, mematung, dia akan bergerak. Ini ada replika dia sendiri, bukan orang lain, bukan masa lalu. Sempat mematung, sempat diam, akhirnya dia berjalan walaupun berat. Jadi tolong hargai. Kalau misalnya tiba-tiba dia mau hubungin kamu, misalnya, hai, apakah, walaupun singkat, nanti jawabannya juga singkat. Itu tidak mencerminkan hati dia. Kalau dia mau dibawa sepanjang kali, aku terindu banget sama kamu, love banyak, emot. Tapi dia hapus lagi, cuman apa kabar gitu. Berat loh. Jadi tolong dihargai ketika dia nanti kembali terkoneksi, terhubung lagi, berkomunikasi lagi, jalan lagi, ya. Tolong dihargai gitu. Tolong hati-hati banget. Legend pesan gue, lu harus hati-hati banget ketika ini terkoneksi lagi. Jangan brutal ya, jangan main kasar, lu jangan kegirangan, lu salto sampai jadinya semuanya jadi cringe. Biarlah semuanya tuh. Kata malaikat penjaga, ya Allah norak banget ya lu tuh ya gitu. Pokoknya jangan terlalu menampakkan euforia, ya lu tetap stay cool gitu. Tolong ini penantian lu udah lama gitu, jangan sampai ambiar, rusak, bubar, hancur lagi gitu dalam sekejap ya. Jadi tetap tenang, tetap elegan, tetap santai, tetap ada rasa bersyukur, tetap dijaga komunikasinya, jangan terlalu menuntut, jangan kelihatan caper, jangan kelihatan ngejar juga. Biarkan, itu aja dulu harus sujud syukur dia balik lagi nih, orang yang kamu cinta gitu, kembali lagi terkoneksi. Oke, kita terakhir, last card. Apakah benar koneksi ini akan kembali dan berakhir dengan sangat manis? Iya. Jawabannya iya. One and only crush kamu, gebetan kamu, orang yang kamu suka sudah siap melakukan pergerakan ke kamu. Aku sampai merinding ngomongnya. Oh my god, akhirnya si tukang ghosting yang denial avoidant diberi kesadaran oleh semesta. Makasih guardian angel ya. Nggak sia-sia doa dan manifestasi. Scripting gue udah habis berbuku-buku gitu. Di sini kan kelihatan cerah, di depan dia ada storm. Artinya apa? Ada badai, dia nggak peduli. Dia tetap melihat dengan optimis. Ada badai, ada petir, nggak apa-apa. Dia udah siap. Dia sudah siap. Tolong sambut pahlawan ini dengan rasa syukur dan jangan membuat dia bingung lagi. Dia sudah siap menemui kamu. Oke, walaupun kalian ada banyak perbedaan, walaupun sempet ada drama-drama orang ketiga. Mana kartu tadi? Udah lah, gue udah capek nyari kartu, terus kerjaan gue setiap baca ya. Padahal gue lempar di atas meja ini lah, itu kok gak ketemu. Ini ya, ada drama orang ketiga, nggak masalah. Walaupun berat dia akan jalani, nggak apa-apa. Oke, ya Tuhan, ini kehendak semesta. Dia akan membawa mawar merah ini, ya, harapan baru ini, perjalanan baru ini. Cinta di hatinya nggak pernah mati. Akan selalu ada kamu, mawar merah di hatinya. Maupun keadaan gersang, mawar merahnya tetap tumbuh dengan tegar dan indah, mekar. Ya Tuhan. Oke. Mudah-mudahan aja ini kabar baik untuk kamu Legend. Klaim aja, terus afirmasi, terus manifestasi, tetap yakin semesta berpihak pada kamu Legend. Tetap percaya dengan kerjanya Guardian Angels, tetap mengawal nawa itu baik kamu gitu.
mencintai dia dengan tulus gitu ya. Aku doain semuanya lancar-lancar aja. Oke, sekian aja pembacaan kali ini. Terima kasih untuk like, subscribe, and komen-komen kalian itu. Makasih banget. Juga bagi subscriber baru. Oke, selamat bergabung di Mitos. Subscribe lama, terima kasih udah betah di sini. Terima kasih semua atas atensinya. Kita akan update lagi di pembacaan di pembacaan selanjutnya. Dah. Mana. Mythos metaphysical perfume is a synergy of olfactory symbolism and the philosophy of the universe's mysteries. Crafted by a perfume designer, it's supported by selected clairvoyants and spiritual healers. It becomes a fragrance of countless wonders. Mythos explores the secrets of the cosmos and the legendary history of the world.